Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dengan NIM 43224062. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari tugas K3L mengenai bahan berbahaya dan beracun atau B3. Adapun materi pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama ada pengertian B3, yang kedua ada dampak kesehatan, yang ketiga keamanan dalam penanganan, dan keempat pengelolaan limbah B3. Baiklah, langsung saja kita ke materi yang pertama yaitu pengantar B3. Pada materi yang pertama ini kita terlebih dahulu mengetahui definisi bahan berbahaya dan beracun. Bahan berbahaya dan beracun adalah material yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia dan lingkungan. B3 dapat berupa zat kimia, limbah, atau produk yang memiliki sifat yang berpotensi berbahaya, seperti mudah terbakar, korosif, atau beracun. Kemudian ada klasifikasi B3. Klasifikasi B3 dilakukan berdasarkan sifat dan karakteristiknya, seperti reaktivitas, toksitas, dan potensi pencemaran. Klasifikasi ini penting untuk menentukan cara penanganan dan pengelolaan yang tepat. Lalu ada peraturan terkait B3. Peraturan mengenai B3 bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Di Indonesia, peraturan ini diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah yang mewajibkan pengelolaan yang aman dan bertanggung jawab terhadap B3. Nah, sekarang kita ke materi yang kedua yaitu dampak kesehatan. Adapun dampak kesehatan dari B3 ada efek jangka pendek. Efek jangka pendek dari paparan B3 dapat mencakup gejala seperti mual, pusing, iritasi, dan gangguan pernapasan. Paparan singkat dapat menyebabkan reaksi alergi atau kerusakan pada organ tubuh. Kemudian ada efek jangka pendek. Efek jangka pendek dari paparan B3 dapat berakibat fatal, termasuk peningkatan risiko kanker, kerusakan sistem saraf, dan gangguan reproduksi. Penting untuk memahami dampak jangka panjang dalam perencanaan pengelolaan risiko. Nah, dari efek jangka pendek dan jangka panjang tersebut ada pencegahan risiko kesehatan. Pencegahan risiko kesehatan akibat B3 melibatkan berbagai tindakan, mulai dari identifikasi risiko, penggunaan alat pelindung diri, hingga penerapan praktik kerja yang aman, pelatihan bagi karyawan tentang bahan berbahaya beracun, dan cara penanganan yang benar adalah kunci untuk meminimalkan paparan. Materi yang ketiga yaitu keamanan dalam penanganan. Ada pelatihan dan kesadaran. Pelatihan yang baik untuk semua anggota tim sangat penting agar mereka memahami risiko yang terkait dengan bahan berbahaya. Karyawan harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda bahaya dan menerapkan prosedur keselamatan yang diperlukan saat bekerja dengan B3. Dan alat pelindung diri. Penggunaan alat pelindung diri atau APD yang sesuai adalah keharusan saat menangani bahan berbahaya. APD seperti masker, sarung tangan, dan pelindung mata harus digunakan untuk mengurangi risiko paparan dan melindungi kesehatan pekerja. Prosedur penanganan B3. Prosedur penanganan bahan berbahaya harus jelas dan mudah diikuti. Ini mencakup langkah-langkah untuk menghindari paparan, respons terhadap kecelakaan, dan cara mengatasi tumpahan atau insiden lain yang memungkinkan. Sekarang kita ke materi yang keempat, yaitu pengelolaan limbah B3. Pertama ada metode pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah B3 harus dilakukan dengan mematuhi peraturan yang ada. Metode yang dapat diterapkan termasuk daur ulang, pemusnahan, dan pengelolaan limbah untuk mengurangi dampak lingkungan. Penyimpanan dan transportasi.
Penyimpanan dan transportasi bahan berbahaya harus dilakukan dengan memperhatikan keamanan dan kepatuhan terhadap standar yang sudah ditetapkan. Penyimpanan di tempat yang aman dan penggunaan kontainer yang sesuai penting untuk mencegah kecelakaan. Adapun juga dampak lingkungan dari limbah B3. Limbah B3 dapat memiliki dampak serius terhadap lingkungan, termasuk pencemaran tanah, air, dan udara. Oleh karena itu, pengelolaan yang bertanggung jawab sangatlah penting untuk melindungi ekosistem dan kesehatan masyarakat. Adapun kesimpulan dari materi ini, penanganan bahan berbahaya dan beracun membutuhkan perhatian khusus pada aspek kesehatan dan lingkungan. Melalui pelatihan, penggunaan alat pelindung, dan pengelolaan limbah yang tepat, risiko dapat diminimalkan dan keselamatan kerja dapat ditingkatkan. Itulah tadi pembahasan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.